Iya, dan masih bersama kami di Saling Silang. Kita lanjutkan kembali dan saya ke Bang Ikram tadi mengatakan, maksudnya kalau dilihat dari hasil surveinya ini partai-partai baru tampaknya sulit untuk bersaing begitu. Indikatornya apa saja sih sebenarnya kalau bicara mengenai ini? Iya, kalau kita lihat ada beberapa partai baru kayak PSI ya, kemudian ada partai Gurem yang lama ya. Itu karena PBB dan semuanya. Kan infrastruktur politik ya di tingkat bawah yang belum semapan partai-partai ya. Misalnya kayak kita lihat yang partai hari ini ya, yang ada di parlemen, ada partai yang impersonal order ya, yang karakternya sistemnya kuat seperti Golkar, ada P3 ya, kemudian itu kan struktur sistemnya kuat ya. Kemudian ada yang personal order hari ini, partai-partai baru ya, gamang gitu ya. Pertama secara isu, menentukan isu apa yang populis. Kedua mengasosiasikan ke tokoh ya. Karena kita lihat ada asosiasi antara tokoh politik ke partai politik. Ke partai politik. Misalnya kita lihat antara PDIP dan Golkar, ini menariknya Golkar ya. Golkar mencoba mengimbangi asosiasi Jokowi ya terhadap PDIP sehingga ada limpahan elektabilitas, ada efek elektoral. Jadi itu kalau saya pertama infrastruktur politik yang belum mapan ya, apalagi kita lihat yang angkatnya jargon anak muda ya, tapi secara tidak langsung di lapangan hari ini dengan di daerah yang struktur komunal yang kuat gitu ya. Ini terkadang tidak semudah itu untuk mendobrak ya. Sehingga partai membutuhkan tokoh-tokoh ataupun aktor-aktor yang bisa mengangkat perolehan suara, Pak. Oke, jadi sosok figurnya memang sangat kuat sekali begitu ya, masih sangat kuat. Kecuali ada yang menarik, partai baru ini Perindo ya. Di per hari ini itu sudah 3% ya. Ya udah seimbang dengan partai-partai yang ada di parlemen. Ini karena expose media yang besar, kemudian kita tahu mobilisasi ya. Nah, ini mobilisasi ini dalam upaya membangun infrastruktur politik. Nah, ini kan berkorelasi ya, angkanya 3%-an. Dan saya pikir kerja-kerja politik ini tidak akan mengkhianati ya hasilnya. Gitu. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Ke Pak Ahmad lagi nih, Korbit ya, bukan Wasekjen ya, Korbit DPP Partai Golkar. Ya, artinya kalau dia tadi mungkin mau ditanggapi ya, artinya kalau dia kan ya tadi sistemnya sudah terbentuk gitu ya, sudah ngakar cukup lama begitu, dan tampaknya juga pergantian ketua begitu sangat memberikan respon positif dari masyarakat, karena surveinya tanggal 7 sampai 14 Januari ya. Ya betul ya. Oke, silakan. Iya, tentu sebetulnya banyak faktor ya yang membuat partai itu kemudian menjadi diterima di masyarakat. Selain memang seperti Golkar, selalu kan yang dikatakan orang yang paling kuat infrastruktur politiknya Golkar gitu. Tetapi kan faktanya juga di dalam beberapa pemilu terakhir kita nggak menjadi pemenang. Kalau hanya sekedar itu ukurannya gitu ya, saya kira kita akan terus-menerus menjadi pemenang partai, pemenang pemilu. Gitu. Tetapi kan tidak. Artinya di situ ada isu apa yang dibawa oleh partai politik itu. Terus kemudian misalnya program-program apa yang konkret. Ya. Yang kedua mengasosiasikan figur-figur yang dipresentasikan oleh partainya gitu. Nah, kemarin itu kan memang kita punya problem, dan memang rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan ke kita dari beberapa kawan-kawan lembaga itu kan bagaimana Golkar ini bisa membuat isu baru. Nah, kita udah ketemu nih kemarin itu ya, kalau selama ini diimage-kan lekat dengan korupsi, nah, kita sekarang punya tagline baru, Golkar bersih gitu ya. Saya kira itu juga yang berpengaruh terhadap itu. Kemudian yang kedua, kita sekarang sudah menetapkan 3 program utama ya, dalam waktu dekat ini ya, yaitu bagaimana rakyat mendapat sembako yang terjangkau, yang murah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menciptakan aktivitas-aktivitas yang menyerap tenaga kerja. Yang ketiga juga membuat program-program yang bisa membuat masyarakat itu bisa mendapatkan rumah yang juga murah gitu ya, yang terjangkau. Nah, ini saya kira ketika kemarin Pak Erlangga terpilih jadi ketua umum dan dalam pidato pertamanya itu dilontarkan gitu, saya kira itu juga mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Nah, tapi saya kira tidak berhenti dari sampai situ saja ya. Saya kira misalnya soal isu regenerasi. Nah,
ini kan juga walaupun alhamdulillah nih di P3 kalau kita pakai yang partai-partai yang lama gitu ya, kan sudah mulai berjalan gitu. Nah, Golkar walaupun tidak secepat lompatannya kayak P3, tapi saya kira pelan-pelan juga sudah mulai terjadi. Tinggal persoalannya regenerasi ini apakah kemudian juga bisa dikemas ya menjadi isu dan program yang bisa diterima dengan masyarakat anak-anak muda sekarang yang disebut sebagai zaman now itu ya. Nah, itu salah satu yang sekarang sedang kita diskusikan di dalam Partai Golkar. Bagaimana image yang selama ini dikesankan bahwa Golkar ini partai jadul, partai orang tua dan segala itu ya. Sekarang walaupun dari figur-figur yang muncul sudah mulai relatif agak terjadi proses generasi, tetapi kan kalau tidak langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat itu, saya kira itu juga tidak akan konkret dukungannya. Nah, PR-PR seperti itu yang nanti akan kita coba kerjakan. Oke, baik. Ini menarik, artinya ingin mengetahui juga karakter dari respondennya ini sebenarnya range usianya dari mana sampai mana begitu? Karena kalau bicara tadi kan ini partai-partai yang tua gitu ya, dengan mungkin partai-partai yang muda gitu. Bagaimana? Ya, metode kita kan multi-stage random sampling. Iya. Jadi dalam metode itu semua ya warga Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk jadi responden. Biasanya kalau metodenya benar, maka segmen akan mewakili semua segmen terwakili. Oke. Umur, segmen pekerjaan, segmen etnis dan sebagainya. Dan itu terbukti di survei-survei kita ya. Jadi cukup mewakili begitu ya. Prof Siti mungkin mau memberikan tanggapan, artinya kalau tadi kita bicara mengenai ya karakteristik gitu ya masyarakat yang berubah gitu, generasi zaman milenial dengan misalnya tadi regenerasi dari partai yang mungkin tidak semua partai cukup cepat tanggap gitu dalam melakukan regenerasi. Kalau melihat kecenderungannya ya, jadi kenapa ada partai yang terus tidak dipilih sama responden kan gitu ya, cenderung itu sebetulnya bisa saya simpulkan dari cross cutting isu seperti itu menunjukkan bahwa sebetulnya masyarakat itu tidak kepingin ada partai baru kok. Yang diinginkan adalah partai-partai yang betul-betul partai jangkar. Partai yang ada ini memperbaiki diri, membangun dirinya, mereformasi, menjadi berkualitas, menjadi partai kader gitu ya, lalu mampu menyediakan calon-calon pemimpin melalui kader-kader tadi itu, dan regenerasi terjadi, sehingga kalau ada koalisi, ada itu sudah jelas siapa yang diusung, tidak kebingungan gitu, tidak cari anybody dari TNI, anybody dari Polri, diambilin semua, bingung gitu ya. Terus kalau ada pengusaha, ini. Jadi janganlah seperti itu. Kalau mau ada sistem multipartai banyak dan seperti ini, nanti akan slimming sendiri. Jadi ramping sendiri dengan model pemilu serentak seperti ini ya. Jadi mungkin meskipun ada kebebasan berserikat, tidak lagi dimaknai bahwa harus mendirikan partai. Lalu ada friksi, lalu mendirikan partai baru. Itu susahnya setengah mati mendirikan partai. Yang ada saja menjadi partai desimal kan gitu, 0,0 kan gitu. Nah, oleh karena itu memang message-nya, pesan yang kuatnya itu saya bisa simpulkan sebetulnya masyarakat Indonesia ingin adanya partai yang kokoh, partai yang jangkar gitu ya, partai yang dihuni oleh kader-kader yang hebat. Gitu. Yang bersih tadi, yang berintegritas gitu ya, yang amanah kan itu. Jadi itu saja yang ditunggu masyarakat. Jadi bukan kok banyaknya partai, bingung kita. Malah kan jadi gitu. bingung masyarakatnya ya. Oke, baik. Tapi juga dikatakan bahwa tahun 2018 ini juga tolak ukur untuk 2019 seperti itu ya Bu ya. Nah ini kan juga pilkada serentak, tadi ada koalisi partai, bagaimana mereka mencari sosok pemimpin begitu. Nah ini kan sangat berpengaruh juga pada nantinya pada saat pileg maupun pada pilpres. Betul. Jadi kesulitan partai itu sebenarnya bagaimana langsung bisa merespon kebutuhan masyarakat yang cepat berubah itu, lalu dia menyamakan antara bottom up dan top down, ketemulah equilibrium. Jadi partai punya kepentingan sangat elitis gitu ya menurut kehendaknya, lalu bagaimana juga ini masyarakat grassroots itu juga menuntut kan gitu. Nah, demand yang kuat tadi itu ketemu mestinya gitu ya. Sehingga kalau ketemu itu menjadi partai juga merasa terakomodasi kepentingannya, masyarakat juga
juga aspirasinya diwadahi. Nah, itu yang baru bagus. Nah, artinya apa? Ini saatnya partai-partai menghasilkan sosok-sosok yang berkarakter. Kalau di pilkada itu local statesmanship, jadi negarawan lokal. Oh, di nasional sudah kelihatan bahwa menjadi pemimpin nasional itu bukan kayak pat-pat gulipat gitu ya. Jadi ini serius sekali. Seorang yang nantinya menjadi duit tunggal. Bahwa presiden visi ke depan ya. Betul, visioner gitu ya, solidarity maker gitu ya. Jadi tahu bagaimana membawa Indonesia menjadi jauh lebih maju dan sebagainya. Iya. Baik, kita akan lanjutkan kembali dan mungkin juga tadi kalau dikatakan bahwa ini 2018 tolak ukur dari 2019 begitu ya. Bahkan hasil survei yang sekarang pun mungkin akan berpengaruh juga nanti 2019. Ini bagaimana partai menanggapinya, kita akan kembali saat lagi.